Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 LPTK Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Imade Pidarsa, guru di SMP Negeri 9 Toili, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dengan nomor induk mahasiswa A611221455 pada kesempatan kali ini tanggal 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 8 dengan materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, submateri arti kedudukan dan fungsi Pancasila dengan model pembelajaran problem based learning yang bertempat di SMP Negeri 9 Toili, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut ini video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Bagus sekali. Oke, baiklah, puji syukur jangan lupa kita panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa karena atas lindungan dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan bisa mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak mau cek dulu kehadirannya kalian. Bagaimana ketua kelas? Apakah hadir semuanya? Hadir, Pak. Hadir semuanya ya? Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Karena Bapak lihat tadi ketua kelas yang datang lebih awal, silakan ketua kelas kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Yang selanjutnya silakan cek kerapiannya kalian. Apabila ada sampah di sekelilingnya kalian, silakan kalian pungut dan buang pada tempatnya. Yang selanjutnya, setelah mengecek kerapiannya kalian, silakan persiapkan buku tulisnya kalian, buku cetak, buku yang menunjang pembelajaran kita pada siang hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah siap untuk belajar? Bagus sekali. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar. Dengan kesiapan belajarnya kalian pada siang hari ini, Bapak harapkan sama kalian semua agar kalian tersebut jangan malas belajar. Karena belajar itu juga akan memberikan kalian mencapai suatu keinginannya kalian. Dengan belajar juga kalian bisa apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan, semoga akan tercapai dengan tujuan yang kalian inginkan. Baiklah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, jadi Bapak akan mengajak kalian semuanya di dalam kelas ini untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri semuanya. Salah satu lagu nasional yang kita nyanyikan yaitu Garuda Pancasila, di mana dengan menyanyikan lagu nasional tersebut itu salah satu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita itu sendiri. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak akan memberikan satu pertanyaan terhadap materi yang akan kita pelajari untuk sebentar ini. Mengingat kembali pengetahuan yang kalian miliki
atau mungkin yang sudah kalian pelajari materi di kelas 7 tersebut, Bapak bertanya sama kalian, ada yang tahu tidak di antara kalian ini di kelas ini apa sebenarnya dasar negara kita? Angkat tangan yang tahu. Perhati silakan berdiri. Apa dasar negara kita? Pancasila, Pak. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke, yang selanjutnya, kenapa dasar negara kita itu Pancasila? Silakan berdiri. Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri yang merumuskan Pancasila. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi itu ya. Jadi dasar negara kita itu adalah Pancasila. Nah, kenapa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara? Karena kita lihat bahwa Pancasila itu yang memiliki ciri khas bangsa kita sendiri. Adapun materi yang kita pelajari pada siang hari ini yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Submaterinya itu adalah arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, baiklah. Adapun tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran pada hari ini, Melalui proses pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint dan video, peserta didik dapat membiasakan diri untuk menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. ya terima kasih. Ya selanjutnya nomor 2 tujuan pembelajaran, silakan Ketua Pembelajaran. Melalui proses pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint dan video, peserta didik dapat membiasakan berperilaku tenggang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, silakan Dea. Setelah menyimak video melalui PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan baik dan benar. Oke. Setelah berdiskusi bersama kelompok, peserta didik dapat menyajikan fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan baik dan benar. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini. Oke, baiklah, selanjutnya setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, jadi Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan disimak videonya. Orang ketua muda yaitu Ichibanase Yoshiro, orang Jepang yang menjabat sebagai Shinchokan Cirebon, dan wakil Indonesia yaitu Raden Panji Suroso yang menjabat sebagai kepala kesekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, yang mana bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik. Adapun anggota yang dilantik berjumlah 60 orang, ditambah 7 orang Jepang, mana orang Jepang tersebut tidak memiliki hak suara yang lebih aktif dalam berbagai diskusi yang pada saat itu sering dilakukan. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang hingga malam. Sejak didirikan, BPUPKI telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan-pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangi Inn, Jalan Petamburan 6, Jakarta, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Asas dan Kebangsaan Indonesia. Oke, baiklah. Jadi perhatikan. Jadi setelah kalian mengamati tayangan video yang ada di depan, jadi silakan siapa yang bisa merumuskan pertanyaan, silakan angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Silakan
siap? Siap. Berdasarkan pengamatan video, pertanyaan saya adalah apa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Dan selanjutnya, setelah kalian mengamati video, silakan berdiri. Siap. Pertanyaannya adalah apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Ya, bagus. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Terus ada satu lagi. Pertanyaannya silakan berdiri. Selamat siang. Siap. Dalam video yang saya simak tadi, saya mengajukan satu pertanyaan. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti dan kedudukan fungsi Pancasila? Oke, terima kasih. Silakan dulu. Berikan tepuk tangan dulu ya, selanjutnya. Oke, baiklah. Jadi kalian sudah menyusun sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu apa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan yang kedua itu apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan yang ketiga itu adalah apa yang dapat kalian rumuskan ya, tentang arti Pancasila bagi bangsa Indonesia. Jadi ketiga pertanyaan yang kalian sudah rumuskan itu yang akan kita pecahkan dalam pembelajaran kali ini. Jadi selanjutnya sebelum kita menyelesaikan atau mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian paparkan tadi, Bapak akan memberikan materi pengantar terkait pembelajaran kita atau materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Ini yaitu materi yang kita pelajari arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita berbicara masalah Pancasila, itu mungkin sudah asing buat kalian lagi ya. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari dua kata panca dan kata sila. Apa itu panca artinya? Apa itu sila artinya? Dasar. Jadi apa itu Pancasila? Dasar. Pancasila itu adalah 5 Dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar bagi negara Indonesia itu sendiri. Itu tadi materi pengantar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu beranggotakan 4 orang. Jadi silakan kalian bergabung dengan kelompoknya kalian masing-masing. Oke, baiklah. Bapak sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok 1, topik permasalahannya itu adalah apa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Untuk kelompok 2, topik permasalahan yang kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya kalian itu adalah apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kelompok 3, topik permasalahannya kalian itu adalah tentang apa rumusan ya, yang dapat kalian pecahkan terkait dengan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Silakan Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan mengambil LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 perwakilan. Kelompok 3 perwakilan. Baiklah, yang selanjutnya silakan kalian perhatikan bagaimana cara atau petunjuk pengerjaan di LKPD tersebut ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Baru topik permasalahan yang kalian sudah dibagikan berdasarkan kelompok masing-masing itu yang akan kalian pecahkan melalui LKPD itu sendiri. Setelah itu nanti kalian membagi tugas bersama dengan kelompoknya kalian untuk mencari informasi, baik itu informasi melalui internet. Ya, silakan kalian menggunakan Chromebook yang sudah dibagikan atau mungkin menggunakan HP. Dan selanjutnya mungkin silakan kalian mencari referensi di buku paket atau buku cetak yang sudah dibagikan. Dan silakan kalian mencari informasi menggunakan referensi yang lainnya. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya kalian untuk membagi tugas tersebut. Silakan, ayo.
Pertanyaan dulu kelompok 1, apa topik permasalahannya tadi? Apa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Ya, apa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Jadi siapa yang bertugas untuk mencari informasi di internet? Saya dengan Triwata. Ya. Yang bertugas untuk mencari di buku paket? Oke, silakan kalian cari permasalahan yang berdasarkan topik yang sudah kalian bahas, diskusikan dengan kelompoknya kalian ya. Dan selanjutnya kelompok 2, apa topiknya tadi? Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ya. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Indonesia. Yang bertugas mencari informasi di internet siapa? Saya dengan Febri, Pak. Oke, yang 2 orang berarti fokus mencari referensi di buku cetak. Tapi silakan kalian berdiskusi mencari permasalahan yang berdasarkan topiknya kalian ya. Silakan kalian menyusun laporan yang akan dipresentasikan di depan kelas masing-masing. Selanjutnya, setelah nanti ada temannya kalian atau kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan, Bapak berharap kelompok yang lain untuk menanggapi, memberikan pertanyaan ataupun memberi saran. Bisa dipahami ya? Sudah siap semuanya presentasi? Oke. Kalau sudah siap semuanya, langsung saja Bapak persilakan untuk kesempatan pertama kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Siang. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Dan saya persilakan kepada Mita untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, Mita, persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok 1. Adapun topik masalahnya ialah apa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, bahwa kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia antara lain: 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan. 3. Semua ini tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. 4. Mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar hukum tertulis dan yang tidak tertulis. 5. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 6. Merupakan semangat Undang-Undang Dasar 1945 untuk penyelenggaraan negara serta pelaksanaan pemerintah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil dari kelompok 1 dan saya persilakan kelompok lain untuk memberi pertanyaan. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, yang selanjutnya silakan mungkin dari kelompok lain yang memberikan tanggapan. Berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu kenapa kedudukan Pancasila sangat penting bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia adalah Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sekian, terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke. Baik, itulah hasil dari kelompok kami dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, yang selanjutnya siap-siap kelompok 2. Persilakan untuk maju ke depan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
siang dan Om Swastiastu. Siang. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Dan kepada Lisna saya persilakan untuk membacakan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun topik masalah, fungsinya Pancasila bagi bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang fungsinya supaya Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Pancasila memiliki fungsi memberikan corak bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, fungsinya adalah sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Perjanjian luhur Pancasila berfungsi sebagai disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia berfungsi untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, ini hasil diskusi dari kelompok 2 dan saya persilahkan kelompok lain untuk bertanya. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, yang selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, saran maupun pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan. Oke, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebagai moral pembangunan, Pancasila menjadi kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om. Siang. Om Santi 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 Om. Oke, bagaimana kelompok 2 bisa diterima? Siap. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Yang selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada kelompok 3. Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Siang. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu untuk membacakan hasil diskusi kelompok 3. Baik, saya persilakan kepada Dea untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kesimpulan yang dapat dirumuskan tentang arti dan kedudukan Pancasila antara lain. Pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila memiliki arti sebagai pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di dalam tata hukum Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om. Siang. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan diaplaus dulu di kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Oke, baiklah. Yang selanjutnya, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kalian masing-masing, untuk yang selanjutnya adalah kita atau kalian bersama dengan teman-teman kelompoknya kalian untuk membuat analisis evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya kalian masing-masing, ya. Jadi, Bapak persilakan mungkin perwakilan dari kelompok 2 untuk memberikan analisis pemecahan masalah terhadap presentasi diskusi pada siang hari ini. Silakan kelompok 2. Selamat siang. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan membacakan hasil analisis pemecahan masalah dari kelompok kami. Yang pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila memiliki arti sebagai pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di dalam tata hukum di Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya karena sudah semua kelompok atau perwakilan dari kelompok sudah memberikan satu analisis atau evaluasi pemecahan masalah terkait masalah hasil diskusi dan presentasi yang sudah kalian laksanakan tadi berdasarkan dengan kelompok, maka berakhirlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, Bapak persilakan kepada kalian atau perwakilan dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini. Silakan, siapa bisa memberikan kesimpulan? Nah, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah: 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang fungsinya supaya Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, fungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 6. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Satu lagi yang Bapak akan tanyakan sama kalian, siapa yang bisa di antara kalian untuk memberikan apa manfaat yang kalian peroleh pada pembelajaran pada hari ini. Silakan, ada yang bisa? Oke, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya membacakan manfaat yang diperoleh pada pelajaran hari ini. Kedudukan dan fungsi Pancasila memiliki arti sebagai pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menempati kedudukan paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum dasar nasional di tata hukum di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Oke, baiklah. Jadi pembelajaran pada siang hari ini dengan materi arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau kita lihat dari kesimpulan pembelajaran, ya, kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Jadi kalau kita lihat apa sebenarnya fungsi atau peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu Pancasila sebagai segala sumber hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan memberikan evaluasi, ya, memberikan evaluasi untuk mengukur pengetahuannya kalian terkait masalah pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi Bapak akan membagikan lembar soal, silahkan kalian jawab. Diisi namanya kalian.
Sudah semuanya? Ya. Silakan Bapak minta satu perwakilan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan lembar jawabannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan nanti Bapak akan berikan tugas sama kalian. Silakan kalian pelajari materi yang selanjutnya. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita masuk di bagian B, yaitu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi silakan kalian pelajari materinya di rumah untuk pertemuan minggu berikutnya. Dan selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.